Kita lanjut bahas spoiler BTT episode 173. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Keinginan membunuh yang besar pun menyebar di alun-alun yang sangat luas ini. Dan tekanan Dogi dari kedua belah pihak pun menyebabkan banyak orang yang ada di tempat ini menjadi sangat ketakutan. Soyen melirik pada hantu tua Seiking, Wang Xuan, dan juga yang lainnya. Mereka telah bergegas menuju ke arah Soyen, dan kemudian Soyen menggerakkan ke-11 boneka setan untuk membentuk sebuah formasi dengan cepat. Transfer energi dari 10 boneka setan bumi pun dimasukkan ke dalam tubuh dari satu boneka setan langit milik Soyen, yang dalam sekejap kekuatan dari boneka setan langit itu telah berubah setara dengan bintang 5000. Soyen kemudian mengatakan, serahkan saja Wang Xuan itu pada boneka setan langit, dan aku akan berurusan dengan hantu tua Seiking. Kalian semuanya bertanggung jawab untuk memblokir para ahli yang tersisa. Shoyishan berragu-ragu sejenak sebelum akhirnya dia berkata pada Soyen, kenapa bukan aku saja yang menahan hantu tua Seiking? Karena orang tua itu terlalu kuat. Soyen tersenyum kepada Shoyishan sambil mengatakan, tenanglah, dikala aku bintang 9 Dozong sudah bisa melukainya, dan sekarang aku sudah berada di bintang 1 Dozun. Kekuatan itu sangat berbeda, dan aku bisa menahan hantu tua Seiking. Shoyishan pun terdiam. Segera setelah itu dia pun mengatakan, baiklah, kalau begitu kau harus berhati-hati. Shoyishan kemudian bertukar pandang pada Tuan Yao dan juga yang lain di sebelahnya. Tubuh mereka mengeluarkan dog yang cukup agung, dan kemudian mereka pun bergerak untuk memulai pertempuran. Wang Xuan dan juga Seiking melewati kelompok dari Shoyishan karena target mereka merupakan Soyen. Tang Sen yang ada di samping Soyen pun tatapan matanya melihat pada Ping He Sun-si, yang kemudian Tang Sen berkata, Soyen, jika kau bukan tandingannya, kau harus berteriak dan aku akan melakukan yang terbaik untuk datang membantu dirimu. Soyen menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu Pak Tua Tang Sen menginjakkan kakinya di ruang kosong yang tiba-tiba saja muncul di hadapan Ping He Sun-si. Sementara Soyen menjentikan jarinya, boneka setan langit yang telah memiliki kekuatan setara dengan bintang 5 Dozun akhirnya memblokir Pak Tua Wang Xuan. Sementara Soyen kali ini berhadapan dengan hantu tua Seiking di udara. Tatapan mata dari hantu tua Seiking ketika melihat Soyen terlihat cukup marah, yang kemudian dia mengatakan, bocah kecil, kali ini aku tidak akan memberikanmu kesempatan lagi untuk bisa melakukan perlawanan. Soyen hanya tersenyum. Dia kemudian berkata, semua itu bukan kau yang memutuskan. Tiba-tiba saja tangan dari Soyen membentuk sebuah segel. Sebuah kekuatan telah melonjak dari dalam tubuhnya. Lalu Soyen berkata, 3 perubahan misterius api surgawi. Perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga. Jubah Soyen langsung berkibar. Aura di dalam tubuhnya tiba-tiba saja meningkat dengan pesat. Dan saat ini Soyen telah berada di bintang 3 Dozun. Mengetahui peningkatannya cukup sedikit, Soyen hanya mengernyitkan dahinya sambil mengatakan, semakin kuat kekuatan seseorang, maka semakin buruk efek yang bisa diperoleh dari 3 perubahan misterius api surgawi. Saat berada di tahap Dozong, aku bisa menaikkan 5 bintang, namun sekarang hanya naik 2 bintang. Tang Sen yang bisa merasakan perubahan pada tubuh Soyen, tiba-tiba saja dia menoleh dengan cara yang cukup terkejut sambil mengatakan, bocah itu telah melepaskan 3 perubahan misterius api surgawi hingga tahap ketiga. Teknik rahasia ini seolah-olah muncul dan dibuat khusus untuknya. Soyen dengan lembut mengepalkan kedua tinjunya, lalu mengatakan, meskipun begitu aku masih bisa merasakan kekuatan yang luar biasa. Hantu tua Seiking kini telah mengernyitkan dahinya ketika merasakan peningkatan doki di dalam tubuh Soyen. Dirinya lalu mengatakan, 3 perubahan misterius api surgawi dari lembah api yang terbakar. Soyen, kau hanya berada di bintang 3 Dozun saat ini. Hal tersebut tidak layak bagimu untuk bertindak penuh kemenangan di hadapanmu orang tua ini. Meskipun hantu tua Seiking berkata dengan cara yang cukup sombong, namun dia tidak berani meremehkan kekuatan dari Soyen. Dia segera melambaikan lengan bajunya. Beberapa lusin rantai berwarna hitam kini telah dikeluarkan, yang dalam sekejap menembus ruang kosong, kemudian menyasar seluruh titik vital di tubuh Soyen. Hantu tua Seiking sambil memberikan serangan seperti ini, dia berteriak, rantai jiwa, pengunci jiwa. Pada akhirnya, rantai itu pun mengelilingi Soyen dengan cara yang cukup aneh, yang kemudian membentuk sebuah formasi. Kekuatan hisap juga telah meletus dari dalamnya. Di bawah kekuatan hisap seperti ini, Soyen bisa merasakan bahwa jiwa di dalam tubuhnya seolah-olah akan ditarik keluar.
Merasakan perubahan seperti ini membuat Soyen menginjak udara kosong. Api ungu coklat pun menyebar di seluruh tubuhnya. Segera setelah itu, Soyen menginjak pada rantai hitam. Berbagai suara pekikan pun terdengar dari rantai tersebut. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, Soyen telah muncul di atas kepala hantu tua Seking. Dirinya lalu berkata, "Trik rendahan seperti itu tidak akan banyak berguna bagiku." Soyen mengepalkan tinjunya, pedang berat pun muncul dan kemudian memberikan tebasan sambil berteriak. Gelombang pemecah api. Hantu tua Seking tidak bergerak sama sekali ketika menghadapi serangan pedang dari Soyen. Namun tiba-tiba saja rantai hitam telah keluar dari dalam lengan bajunya dan membentuk sebuah pertahanan di atas kepala hantu tua Seking. Hal ini langsung menahan serangan dari Soyen yang menggunakan pedang beratnya. Kekuatan benturan itu telah mengguncang tubuh Soyen sampai dirinya harus mundur 2 langkah. Sementara hantu tua Seking hanya tersenyum ke arah Soyen lalu mengatakan, "Kekuatanmu memang telah meningkat cukup banyak, namun hal seperti ini saja masih belum cukup. Dan kali ini, aku benar-benar tidak akan membiarkanmu melakukan perlawanan sekali lagi." Tangan bintang besar jaring yang padat. Dalam waktu yang cukup singkat, ruangan di sekitar Soyen telah berubah menjadi cukup terdistorsi. Seolah-olah Soyen telah berada di luar angkasa dengan banyak bintang yang telah mengelilingi dirinya. Hantu tua Seking dengan raut wajah yang dingin dan gelap, dia berkata, "Soyen, mati saja kau." Tangan dari hantu tua Seking mengepal dengan keras. Hal ini membuat ruangan di sekitar Soyen menjadi menyusut dan seolah-olah akan menghimpit Soyen sampai mati. Banyak orang yang berada di alun-alun ini ketika melihat serangan dari hantu tua Seking, mereka semuanya tampak terkejut lalu berkata, teknik yang digunakan Seking sebenarnya merupakan tangan bintang besar jaring yang padat. Orang tua ini benar-benar telah melepaskan teknik rahasianya setelah baru saja berbentrokan dengan Soyen. Sepertinya Soyen tidak akan memiliki waktu yang mudah, karena ini merupakan salah satu teknik mematikan dari hantu tua Seking. Soyen yang ada di langit, ekspresi di raut wajahnya telah berubah menjadi cukup serius. Pada saat itu, dirinya pernah merasakan kekuatan dari tangan bintang besar jaring yang padat. Tampaknya, setelah menderita kekalahan terakhir kali, orang tua Seking ini mengerti menyelesaikan pertempuran dengan cepat adalah cara terbaik untuk bisa mendapatkan kemenangan. Udara di sekitar Soyen benar-benar telah mengunci dirinya. Namun Soyen tidak ketakutan sama sekali dengan hal itu. Tangannya segera membentuk sebuah segel dengan cepat. Doki di dalam tubuhnya kini telah mengalir ke telapak tangan Soyen yang kemudian dia berteriak, "Segel pembuka gunung, segel pembalik lautan, segel pembalik bumi." Ekspresi raut wajah Soyen kini telah berubah menjadi cukup merah. Namun dia merasakan bahwa ketika segel ini masih belum bisa menghancurkan teknik yang dibuat oleh hantu tua Seking. Sekali lagi, Soyen mengatakan, kekuatan ini belum cukup. Segel pengubur langit. Pada akhirnya, 4 segel dewa telah ditumpuk oleh Soyen dengan energi yang luar biasa besarnya. Dan sebuah cahaya kristal kini telah secara perlahan menyebar untuk benar-benar menutupi teknik segel dewa tersebut. Ekspresi ganas telah melintas dalam tatapan mata Soyen. Teknik segel dewa merupakan teknik tingkat tinggi di dalam klanku. Jika kelima segel ditumpuk secara bersamaan, dikabarkan hal itu akan memiliki kekuatan yang sebanding dengan teknik Do kelas Tian. Soyen sekarang penasaran seberapa kuatnya 4 segel yang telah ditumpuk. Apakah hal itu bisa menghancurkan serangan dari hantu tua Seking? Tekanan dari hantu tua Seking benar-benar telah berubah menjadi semakin padat. Soyen menghirup napas dalam-dalam. Kemudian dia menggerakkan telapak tangannya sambil mengatakan, teknik segel dewa, pergilah. Dalam waktu yang cukup singkat, segel itu pun langsung meluncur. Sementara Soyen sekali lagi mengatakan, hancurkan. Wajah dari hantu tua Seking kini telah berubah menjadi cukup ganas. Tangan bintang besarnya dengan kejam menghantam tangan kristal milik Soyen. Meskipun di dalam hati dia bisa merasakan bahwa kekuatan tangan milik Soyen terasa cukup kuat, namun hantu tua Seking memiliki kepercayaan diri akan memenangkan pertarungan ini. Dan akhirnya, tangan bintang besar dan juga teknik segel dewa saling berbenturan, namun tidak ada satupun dari mereka yang mampu menghancurkan satu sama lain. Riak energi yang cukup mengerikan tersebar di seluruh tempat ini, dan ruang yang ada di sekitarnya seolah-olah akan meledak. Kedua teknik tersebut masih saling mendorong dan juga mengikis satu sama lain. Namun detik berikutnya,
kedua teknik yang tidak mampu bertahan lagi akhirnya meledak secara bersamaan. Badai energi langsung menyapu tanpa henti dan membuat banyak orang segera menghindar dari pertarungan ini. Ekspresi raut wajah hantu tua Seking telah berubah menjadi cukup suram ketika melihat tadikan seperti ini, yang kemudian dia berkata, bocah Xiaoyan ini benar-benar mampu memblokir tangan bintang besar jaring padat milikku. Sungguh tidak terduga. Pada akhirnya, hantu tua Seking merasakan bahwa semuanya akan berubah menjadi cukup merepotkan. Meskipun Xiaoyan hanya berada di bintang 1 dosun, namun dirinya memiliki teknik do tingkat tinggi yang tidak ada habisnya. Ditambahkan dengan kekuatan dari api surgawi, membuat hantu tua Seking kesulitan untuk menghabisi bocah itu. Sambil terus memandangi Xiaoyan, hantu tua Seking pun berkata, bocah ini baru saja menembus ke level dosun, namun dia sudah sekuat ini. Jika dirinya diizinkan untuk melanjutkan pelatihan, bukankah di masa depan nanti aku tidak akan pernah bisa melawannya? Setelah mengatakan hal ini, hantu tua Seking pun tiba-tiba saja bergerak dan banyak rantai hitam juga telah muncul dari dalam tubuhnya. Hal ini segera terjerat satu sama lain yang langsung menggumpal menjadi tangan logam yang terbuat dari rantai hitam. Tangan rantai logam itu pun terkepal. Wajah hantu tua Seking telah berubah menjadi cukup mengerikan. Tubuhnya kemudian menghilang dengan cara yang cukup aneh. Melihat hal tersebut membuat Xiaoyan mengernyitkan dahinya dan dia mengeluarkan kekuatan spiritual yang besar untuk langsung menyebar dan mendeteksi pergerakan dari hantu tua Seking. Tiba-tiba saja Xiaoyan menggerakkan tubuhnya ke arah belakang karena sosok dari hantu tua Seking kini telah muncul tepat di hadapan Xiaoyan. Tangan rantai logam yang membawa kekuatan mengerikan langsung diayunkan untuk menghantam kepala dari Xiaoyan. Tangan dari Xiaoyan pun dinaikkan dan memblokir pukulan tersebut. Tubuh dari hantu tua Seking seolah tampak melakukan teleportasi. Sekali lagi dia muncul di hadapan Xiaoyan. Sementara Xiaoyan menggunakan gerakan 3000 petirnya. Dia bergerak dengan cepat untuk menghindari serangan dari hantu tua tersebut. Melihat hal ini, hantu tua pun tertawa sambil berkata, teknik kelincahan dari hantu ilusi milikku bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan gerakan 3000 petir milikmu. Tubuh dari hantu tua Seking tiba-tiba saja telah muncul kembali di hadapan Xiaoyan. Ekspresi raut wajah Xiaoyan pun berubah ketika melihat hal ini, yang kemudian dia berkata dalam hati, kecepatan dari hantu tua ini benar-benar mengerikan. Hantu tua Seking tertawa dan kemudian berteriak dengan cara yang cukup biadab, Xiaoyan, pergi saja kau dan matilah. Sekali lagi hantu tua Seking telah mengayunkan tinjunya ke arah tubuh Xiaoyan, dan lagi-lagi Xiaoyan pun memblokirnya dengan tinjuan yang lain. Pertarungan brutal antar keduanya berlangsung untuk beberapa saat, di mana pergerakan mereka juga sangat cepat. Bahkan orang biasa hanya bisa melihat sebuah kilatan dari pertarungan Xiaoyan dan juga Seking. Xiaoyan terus dipaksa mundur oleh serangan dari hantu tua Seking. Meskipun Xiaoyan tampak dalam kerugian, namun ekspresi di raut wajahnya masih terlihat cukup tenang. Api ungu coklat hingga detik ini masih berkobar di tubuh Xiaoyan, dan itu telah banyak menyebarkan kekuatan yang diluncurkan Seking padanya. Setiap kali tubuh dari Xiaoyan terluka oleh serangan dari hantu tua Seking, maka dalam sekejap hal itu akan langsung disembuhkan oleh api ungu coklat. Karena ini merupakan kemampuan spesial dari api 3000 yang membakar. Tubuh Xiaoyan akhirnya mengalami siklus cedera dan juga penyembuhan terus-menerus. Xiaoyan dengan paksa menerima pukulan dari hantu tua Seking, namun dirinya juga langsung memberikan pukulan balik pada pihak lain. Meskipun Xiaoyan harus menanggung rasa sakit yang luar biasa, namun dirinya tidak takut terluka di bawah perlindungan dari api 3000 yang membakar. Semakin lama, pertarungan ini menjadi semakin sulit. Hantu tua Seking di dalam hatinya merasakan sebuah ketakutan, karena sebenarnya dia sudah terlihat cukup kelelahan, yang kemudian berkata, Xiaoyan, bocah ini benar-benar jabingan. Kenapa sangat sulit dikalahkan? Tatapan mata dari Seking mengamati tubuh Xiaoyan yang telah dilindungi oleh api berwarna ungu coklat, yang kemudian dia berkata, sebenarnya bocah ini memiliki api 3000 yang membakar. Tidak heran tubuh fisiknya tidak bisa dilukai sama sekali. Jika terus begini, maka kemungkinan aku akan dikalahkan ketika sudah kelelahan. Aku harus menggunakan teknik Dou dan membunuh bocah itu dalam satu serangan.
Setelah mengatakan hal itu di dalam hatinya, tubuh dari hantu tua Seki kembali bergerak dan menjadi ilusi. Sementara Xiaoyan yang pakaiannya sudah compang-camping ketika melihat hantu tua Seki sekali lagi menghilang, dia pun tersenyum sambil mengatakan, apakah sebenarnya hantu tua ini masih ingin bersaing dalam hal kecepatan? Kelelahan dokiku juga terlalu hebat dan aku tidak bisa terus terjerat di dalam pertempuran seperti ini. Jika tidak, kemungkinan aku adalah orang pertama yang akan dikalahkan oleh Seki. Xiaoyan menghirup napas dalam-dalam. Tangannya mulai membentuk sebuah segel dan tiba-tiba saja punggung dari Xiaoyan mulai bergetar. Sepasang sayap tulang giok kini telah muncul dan membawa aura misterius. Sayap itu merupakan sayap yang telah diperoleh Xiaoyan dari mayat suku Penik Iblis Surgawi saat itu. Karena Xiaoyan sudah memiliki permusuhan dengan suku Penik Iblis Surgawi, maka dirinya kali ini tidak perlu lagi menyembunyikan sayap tulang giok. Sosok dari hantu tua Zeking, tangannya membentuk sebuah segel dan energi yang besar serta perkasa akan digunakan untuk menghantam kepala Xiaoyan. Namun tiba-tiba saja ekspresi di raut wajah dari hantu tua Zeking kini telah berubah menjadi cukup jelek. Dia buru-buru melihat ke arah belakang, yang ternyata Xiaoyan telah muncul di belakangnya, lalu memberikan serangan yang menghantam punggung dari hantu tua Zeking. Hal tersebut membuat tubuh dari Zeking terpaksa harus terlempar mundur sambil berteriak kesakitan. Xiaoyan kali ini telah mengambang di hadapan dari Zeking menggunakan sayap tulang giok dari suku Penik Iblis Surgawi. Tatapan mata ketidakpercayaan dari hantu tua Zeking memelotot pada Xiaoyan, karena dia tidak pernah bisa menyangka bahwa sebenarnya kecepatan dari seorang Xiaoyan akan melonjak menuju tahap yang sangat menakutkan. Bahkan pergerakannya tidak bisa dirasakan oleh Zeking. Xiaoyan kemudian tertawa dan mengeluarkan 3 api surgawi di telapak tangannya. Lalu dirinya berkata, hantu tua Zeking, cobalah dan juga terima api teratai milikku ini. Raut wajah dari Zeking tiba-tiba saja berubah ketika melihat bahwa Xiaoyan sebenarnya berusaha menggabungkan 3 api surgawi. Tubuhnya bergerak dengan cepat menuju ke arah Xiaoyan. Sementara Xiaoyan tersenyum ketika melihat hal ini, lalu berkata, kecepatanmu saat ini tidak cukup untuk bersaing denganku. Sepasang sayap tulang giok langsung mengepak. Tubuh dari Xiaoyan sekali lagi menghilang dengan cara yang cukup aneh. Namun tiba-tiba saja ada sebuah suara yang bergema di langit. 2 sosok kini telah muncul entah dari mana. Tatapan mata mereka melihat pada Xiaoyan lalu mengatakan, jika dia tidak cukup, apakah saat ini sudah menjadi cukup jika ditambahkan dengan kita? Kemunculan dari 2 sosok itu membuat raut wajah Xiaoyan telah berubah menjadi cukup jelek. Yang kemudian Xiaoyan berkata, mereka adalah orang-orang dari suku Penik Iblis Surgawi. Tatapan mata Xiaoyan telah berubah menjadi cukup menajam ketika melihat kemunculan 2 pria tua dari suku Penik Iblis Surgawi yang kemudian Xiaoyan kembali mengatakan, 2 orang itu berada di bintang 5 Dosun. Apakah ini sebenarnya merupakan bala bantuan dari suku Penik Iblis Surgawi? Ketua Huang Xuan sebenarnya memang sengaja menunda waktu sampai kedatangan bala bantuan ini. Seorang lelaki tua dari suku Penik Iblis Surgawi ketika melihat Xiaoyan, dirinya pun cukup terkejut saat menemukan sepasang sayap tulang giok yang berada di punggung Xiaoyan. Hal ini membuat dirinya berkata dengan nada acuh tidak acuh, sayap tulang dari suku Penik Iblis Surgawi, bocah nakal, kau benar-benar memiliki keberanian yang cukup hebat. Xiaoyan bergerak mundur karena dia merasa situasi yang ada di tempat ini telah berubah menjadi cukup jelek. Salah satu tetua yang lainnya kemudian mengatakan, kau tidak perlu banyak berkata-kata, tangkap bocah itu dan sobek sayap tulangnya, bawa dia kembali ke dalam suku untuk dihukum. Kita harus menghukum berat tindakan dari bocah ini. Jika tidak, bagaimana kita bisa menghalangi orang-orang di masa depan nanti? Tetua yang satunya pun hanya bisa menganggukkan kepalanya setelah mendengar ucapan ini. Yang kemudian orang tua itu kembali mengatakan, kita tidak hanya akan menangkapnya, namun kita harus melumpuhkan dogi di dalam tubuhnya, kemudian membiarkan dia berlutut di makam seumur hidupnya. Mendengar ucapan seperti itu, Xiaoyan hanya tertawa terbahak-bahak. Dia tidak memiliki ketakutan sama sekali. Tidak lama kemudian, Xiaoyan telah berhasil menyempurnakan api teratai amarah Buddha yang terbentuk dari 3 api surgawi di tangannya.
Kali ini, hal tersebut telah membentuk teratai yang indah. Namun, semua orang bisa merasakan kekuatan penghancur di dalamnya. Kedua tetua dari suku Pinik Iblis Surgawi cukup terkejut ketika merasakan kekuatan dari api teratai yang ada di tangan Xiaoyan. Saiking yang berada di kejauhan tiba-tiba saja berkata, "Dua tetua, api teratai milik Xiaoyan itu terbentuk dari penggabungan 3 api surgawi. Kalian jangan meremehkan kekuatannya." Kedua tetua itu pun hanya menganggukkan kepalanya menanggapi ucapan dari hantu tua Saiking. Salah satu tetua pun kembali berkata, "Xiaoyan, aku juga bisa merasakan bau darah dari esensi Pinik Iblis di dalam tubuhmu. Nah, kau benar-benar telah melanggar seluruh aturan dari suku Pinik Iblis Surgawiku." Xiaoyan yang tanpa ekspresi pun melemparkan api teratai amarah Buddha yang ada di tangannya dan bergegas menuju dua tetua dari suku Pinik Iblis Surgawi. Melihat hal ini, kedua tetua itu pun melonjakkan dogi dari dalam tubuhnya yang samar-samar telah membentuk seperti Phoenix yang sangat besar. Xiaoyan hanya tertawa ketika melihat hal itu dan api teratai amarah Buddha telah semakin dekat dengan kedua tetua. Ekspresi di raut wajah tetua itu telah berubah menjadi cukup jelek ketika bisa merasakan kekuatan mengerikan dari api teratai milik Xiaoyan. Mereka segera membentuk sebuah segel misterius sambil berteriak, "Lonceng Pinik Iblis." Dogi gabungan dari kedua tetua tersebut akhirnya telah membentuk sebuah lonceng yang sangat besar dan berusaha menahan serangan dari api teratai milik Xiaoyan. Akhirnya, badai api yang cukup menakutkan pun tersebar. Sebuah kekuatan penghancur yang dengan kejam telah menabrak dinding dari lonceng milik kedua tetua tersebut. Percikan api kali ini telah menyebar kemana-mana, yang kemudian ada garis retakan samar-samar telah muncul di lonceng raksasa. Melihat hal ini, ekspresi dari kedua tetua telah berubah menjadi cukup jelek. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa lonceng Pinik Iblis yang telah diciptakan menggunakan kekuatan gabungan mereka berdua masih tidak bisa menahan kekuatan dari api teratai amarah Buddha milik Xiaoyan. Tetua itu pun hanya saling bertukar pandang kemudian berkata dengan lembut, "Bocah Xiaoyan ini, dia terlihat cukup aneh. Kita tidak boleh menunda waktu lagi." Salah satu tetua hanya bisa menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu mereka berdua melambaikan lengan baju dogi yang cukup agung kembali melonjak dari dalam tubuh mereka. Kemudian seluruhnya dituangkan ke dalam lonceng Pinik Iblis. Dalam waktu yang cukup singkat, lonceng raksasa itu pun memancarkan cahaya yang benar-benar terang. Ekspresi di raut wajah Xiaoyan masih terlihat biasa saja ketika melihat hal ini. Xiaoyan pun mengendalikan api teratai amarah Buddha dan terus memberikan tabrakan pada lonceng raksasa itu. Suara dentangan yang tidak ada habisnya pun bergema di seluruh tempat ini. Detik berikutnya, lonceng raksasa bergetar dengan hebat. Ekspresi di raut wajah kedua tetua dari suku Pinik Iblis Surgawi telah berubah menjadi cukup jelek. Dan akhirnya, dar! Lonceng raksasa pun dihancurkan. Tubuh dari kedua tetua suku Pinik Iblis Surga telah terlempar mundur sambil memuntahkan darah segar. Kedua tetua tersebut menstabilkan tubuhnya, yang kemudian dia berkata dengan lirih, "Sungguh teknik yang sangat mengerikan." Raut wajah dari kedua tetua tampak terlihat cukup santai, namun sebenarnya tangan mereka berdua yang disembunyikan di balik punggung telah terlihat gemetaran. Hantu tua Saiking ketika melihat hal ini, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Dasar dua tetua idiot." Melihat bahwa api teratai miliknya yang terbentuk dari penggabungan 3 api surgawi benar-benar diblokir, Xiaoyan hanya mengernyitkan dahinya. Tatapan mata Xiaoyan dengan cukup santai melihat pada dua tetua, lalu berkata, "Apakah kalian berdua saat ini merasa cukup buruk?" Wajah dari dua tetua telah berubah, dipenuhi dengan kemarahan setelah mendengar kata-kata dari Xiaoyan. Hal ini membuat salah satu dari mereka berkata, "Bocah berlidah tajam, kemarilah dan dengan patuh kembali bersama kami menuju suku Pinik Iblis Surgawi. Kami tidak akan menggunakan kekerasan dan kau harus melihat situasinya dengan jelas. Hari ini kalian semuanya tidak akan pernah bisa kabur." Beberapa sosok telah melesat yang kemudian berkumpul dengan Xiaoyan karena mereka merupakan kelompok dari Xiaoxian. Yang tiba-tiba saja Xiaoxian mengatakan, "Xiaoyan, kita semuanya telah dikepung." Tatapan mata Xiaoyan kemudian melihat bahwa sebenarnya ada lebih dari 100 sosok telah muncul di alun-alun
Aura di dalam tubuh mereka pun terasa sangat kuat. Jelas mereka merupakan bala bantuan dari suku Benik Iblis Surgawi yang baru saja tiba. Hal tersebut membuat Soyen menarik nafas dalam-dalam lalu mengatakan, suku Benik Iblis Surgawi benar-benar menganggap kita terlalu tinggi. Jika ditambahkan dengan dua tetua dari suku Benik Iblis Surgawi yang baru saja muncul, maka saat ini kelompok mereka memiliki total 4 orang di bintang 5 dosun. Formasi seperti ini hanya bisa digambarkan dengan kata menakutkan. Wang Xuan yang berdiri di udara kosong sambil melihat Soyen, dia berkata, Soyen, serahkan buah asal naga Phoenix dan kita mungkin akan membiarkanmu beserta dengan kawan-kawanmu pergi dari tempat ini. Jika tidak, maka jangan salahkan suku Benik Iblis Surgawi milikku karena terlibat di dalam pembantaian. Xian tiba-tiba saja tertawa lalu mengatakan, suku Benik Iblis Surgawi benar-benar bertindak dengan cara yang hebat. Mata Huang Xuan pun menyipit dirinya lalu berkata, naga void kuno, memang kita semua tidak ingin menyinggung dirimu, tapi suku Benik Iblis Surgawiku tidak akan menahan apapun demi bisa mendapatkan buah asal naga Phoenix. Tuan Yao yang ada di samping Xiaoyan tiba-tiba saja bertanya, Xiaoyan, apa yang harus kita lakukan? Situasinya benar-benar buruk. 4 orang di bintang 5 dosun. Barisan seperti ini lebih menakutkan daripada saat kita berada di aula cabang dari aula jiwa. Xiaoyan menghirup nafas dalam-dalam. Ekspresinya telah berubah menjadi cukup jelek dan dia berpikir satu-satunya jalan yang bisa digunakan saat ini hanyalah membentuk api teratai pemusnahan. Xian yang tampak menyadari apa yang dipikirkan oleh Xiaoyan, tiba-tiba saja dia mengatakan, tidak perlu bagi kalian semuanya untuk bertindak, serahkan semuanya padaku. Segel yang ada di tangan Xian pun terlihat bergoyang. Kemudian buah asal naga Phoenix telah muncul di balik tangannya. Tatapan mata dingin dan juga acuh tidak acuh terlihat dalam tatapan mata Xian ketika melihat pada Huang Xuan dan juga 2 tetua dari suku Benik Iblis Surgawi. Dirinya kemudian berteriak, buah asal naga Phoenix ada di tanganku. Datanglah dan ambil benda ini jika kalian memiliki kemampuan. Tubuh dari Xian tiba-tiba saja melesat ke arah langit dan menjauh dari kelompok Xiaoyan. Kelompok dari Xiaoyan ketika melihat aksi dari Xian, mereka cukup terkejut dan Xiaoyan kali ini bergerak untuk mengejar Xian. Namun Xiaoyan segera menahan Xiaoyan sambil menggelengkan kepalanya. Xian mungkin memang nakal, tapi dirinya tidak bodoh dan dia pasti memiliki alasan untuk tindakannya kali ini. Wang Xuan kemudian berkata, seorang anak naga void kuno, kau benar-benar berpikir jika aku takut padamu? Setelah berkata seperti ini, tatapan mata dari Huang Xuan pun melihat ada 2 tetua dari suku Benik Iblis Surgawi sambil menganggukkan kepalanya. Mereka bertiga akhirnya bergerak secara bersamaan untuk mengejar Xian. Kecepatan dari trio Huang Xuan itu sangat menakutkan. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, mereka telah muncul lebih dari 10 meter di hadapan Xian. Tatapan mata mereka terlihat gila ketika melihat pada buah asal naga Phoenix. Karena mereka berpikir begitu bisa mendapatkan buah ini, maka suku Benik Iblis Surgawi akan menjadi yang tertinggi di dunia binatang ajaib. Bahkan naga void kuno tidak akan pernah bisa bersaing dengan mereka. Tangan dari mereka bertiga kini telah diulurkan untuk mengambil buah asal naga Phoenix yang ada di tangan Xian sambil berteriak, buah asal naga Phoenix, benda itu harus menjadi milik dari suku Benik Iblis Surgawiku. Tiba-tiba saja ruang yang ada di samping Xian pun segera membentuk sebuah lubang yang besar. Sosok yang sangat kuat melangkah keluar dari dalamnya, yang kemudian memancarkan sebuah aura yang sangat mengerikan. Merasakan hal itu, trio Huang Xuan hanya bisa menghentikan pergerakan mereka. Tekanan seperti ini membuat wajah dari orang-orang suku Benik Iblis Surgawi telah berubah menjadi sangat pucat. Ekspresi terkejut juga telah melintas di raut wajah mereka. Sosok itu pun yang telah berdiri di samping Xian segera berkata, apakah kalian pikir anggota dari suku naga void kuno milikku adalah seorang yang bisa disentuh oleh burung bau seperti kalian? Tatapan mata dari trio Huang Xuan cukup kaget ketika melihat sosok yang kuat telah muncul di samping Xian. Hal ini membuat mereka bertiga mengatakan, naga void kuno. Sebuah kengerian telah melintas di dalam hati mereka bertiga. Meskipun selama ini suku Benik Iblis Surgawi bisa disetarakan dengan suku dari naga void kuno, namun mereka mengerti bahwa makhluk tertinggi
yang menjadi penguasa dari binatang ajaib merupakan suku naga Void kuno. Meskipun selama bertahun-tahun ini iblis surgawi merasa diri mereka sangat kuat, namun tidak ada satupun dari mereka yang berani menyinggung naga Void kuno. Bahkan leluhur mereka yang merupakan Phoenix surga kuno tidak mampu menghadapi kekuatan dari leluhur suku naga Void kuno. Dogi yang agung tiba-tiba saja dikeluarkan dari dalam tubuh trio Huang Xuan. Mereka mencoba melarikan diri dari ruang yang telah dipadatkan oleh seseorang yang telah muncul di samping Xian. Pada akhirnya, tubuh mereka bergerak dengan cepat ke arah belakang. Baru saja melakukan hal itu, sosok yang telah berada di samping dari Xian mengangkat tangannya dan tiba-tiba saja memberikan tamparan yang keras pada ruang kosong yang ada di hadapannya. Kekuatan yang sangat mengerikan itu telah melintasi ruang dimensi, kemudian memberikan tamparan yang cukup keras di wajah dari trio Huang Xuan. Mereka bertiga langsung meludahkan darah segar dan tubuh mereka pun kali ini terbanting dengan keras ke arah tanah. Akhirnya membentur dengan cukup hebat, sampai-sampai tanah yang ada di bawah sana kini telah memiliki lubang yang cukup besar. Kekuatan yang sangat menakutkan ini hanya bisa membuat semua orang terdiam, khususnya orang-orang dari suku Phoenix iblis surgawi. Kelompok dari Feng Qing'er semuanya memiliki keringat dingin di raut wajah mereka. Tidak menyangka 3 tetua yang berada di tahap bintang 5 Dozun bisa dikalahkan dengan mudah hanya dengan 1 tamparan. Kelompok Xian yang ada di langit juga terdiam ketika melihat hal ini. Mereka hanya bisa saling berhadapan, tidak menyangka bahwa orang yang telah muncul di samping Xian merupakan seseorang yang sangat mengerikan. Menurut tebakan dari Soyen, kekuatan orang ini seharusnya berada di bintang 7 atau bintang 8 Dozun. Jika tidak, maka cukup mustahil untuk bisa mengalahkan trio Huang Xuan hanya dengan 1 tamparan. Ping He Sunze yang ada di kejauhan ketika melihat hal itu, dia pun yang masih terlibat pertempuran dengan Tang Zhen tiba-tiba saja menghentikan pertempurannya dan menarik diri, sementara dahinya telah dipenuhi dengan keringat dingin. Dia tidak menyangka bahwa naga Void kuno yang merupakan penguasa dari binatang ajaib paling misterius telah menampakkan diri di tempat ini. Ping He Sunze kemudian berkata dalam hati, siapa sebenarnya Soyen itu? Dia tidak hanya bisa mendapatkan bantuan dari klan Gu, namun sekarang dia juga mendapatkan bantuan dari suku naga Void kuno. Bocah ini benar-benar tidak bisa disinggung. Sosok kuat yang berdiri di samping Xian hanya melihat pada banyak orang sambil mengatakan, siapa lagi yang berani merebutnya? Datanglah kemari. Pria berambut putih dari suku Phoenix iblis surgawi, dirinya tiba-tiba saja maju dan berkata, Tuan, kemungkinan dirimu merupakan tetua dari suku naga Void kuno, namun kau bertindak dengan cara yang cukup hebat di hadapan kita semuanya, yang merupakan generasi muda dari suku Phoenix iblis surgawi. Bukankah hal itu adalah sesuatu yang cukup memalukan bagimu? Mendengar kata-kata dari pria berambut putih, tatapan mata dari seseorang yang berada di samping Xian telah berubah menjadi menajam. Lalu dia mengatakan, suku Phoenix iblis surgawi milikmu benar-benar tidak tahu malu dengan mengucapkan kata-kata seperti itu di hadapan diriku. Apakah kau lupa? 3 tetuamu yang sembrono itu telah melakukan hal yang sama dan memberikan ancaman pada generasi muda suku naga Void kuno milikku. Mereka yang tidak ingin menderita pukulan harus segera pergi dari tempat ini dan jangan banyak protes. Aku sudah muak melihat burung-burung bau seperti kalian. Buah asal naga Phoenix adalah sesuatu yang tidak bisa dicampuri oleh kalian. Raut wajah dari pria berambut putih ini telah berubah menjadi cukup jelek. Dirinya hanya bisa mengepalkan tinju, namun tidak berani melakukan pergerakan apapun. Mengingat kekuatan dari pria ini, seharusnya bisa membunuh pemuda berambut putih hanya dengan 1 tamparan. Trio Huang Xuan kini telah berusaha berdiri dan keluar dari dalam lubang yang besar. Mereka bertiga menyeka darah di sudut mulutnya sambil memandang pria yang ada di langit dengan tatapan putus asa. Hati mereka juga dipenuhi dengan ketakutan dan tampaknya hari ini sama sekali tidak ada kesempatan untuk bisa mendapatkan buah asal naga Phoenix. Pria yang ada di samping Xian, dia pun menoleh sambil tersenyum, lalu berkata, gadis kecil, Paman He kali ini tidak terlambat, bukan? Xian tiba-tiba saja menunjuk
pada hantu tua Seiking sambil berkata, "Paman, masih ada satu jabingan tua yang harus kau hadapi." Ekspresi raut wajah dari hantu tua Seiking telah berubah menjadi cukup jelek ketika Xian menunjuk ke arahnya. Hal ini membuat Seiking langsung berteriak, "Aku adalah orang yang merupakan anggota Aula Jiwa." Paman Hei tiba-tiba saja tersenyum, lalu mengatakan, "Orang Aula Jiwa yang tidak masuk akal. Apakah menurutmu Aula Jiwa berani datang dan menyatakan perang untuk melawan naga Void kuno jika hari ini aku menghajar dirimu?" Tiba-tiba saja Paman Hei itu pun melambaikan tangannya. Sebuah riak yang cukup misterius pun langsung terbentuk di sekitar tubuh dari Seiking. Melihat hal ini, Xiaoyan bergumam, "Aku telah mendengar bahwa suku naga Void kuno memiliki bakat untuk melakukan perjalanan melalui ruang dimensi. Kemungkinan dalam hal penggunaan kekuatan spasial, mereka adalah satu-satunya yang tidak bisa dibandingkan dengan siapapun." Di sisi lain, ekspresi di wajah dari hantu tua Seiking telah berubah menjadi cukup jelek ketika dia bisa merasakan ruang di sekitarnya tampak memiliki energi menakutkan yang akan memberikan serangan pada dirinya. Dogi di dalam tubuh dari hantu tua Seiking dilonjakkan dengan cara gila-gilaan untuk membentuk sebuah pertahanan. Pada akhirnya, kekuatan yang sangat menakutkan pun telah muncul dari ruang kosong dan menghantam tubuh dari hantu tua Seiking. Dalam sekejap, hantu tua itu memuntahkan darah dan tubuhnya juga dikirim terbang mundur beberapa puluh meter. Sambil menstabilkan tubuhnya, hantu tua Seiking terlihat sangat ketakutan ketika melihat orang besar di samping Xian. Sementara Paman Hei kali ini berteriak, "Pergilah kau sejauh mungkin. Orang-orang sepertimu tidak memenuhi syarat untuk menyentuh orang-orangku." Hantu tua Seiking hanya bisa mengepalkan tinjunya. Meskipun dia memiliki kemarahan, namun tidak berani untuk melakukan serangan. Dia mengerti jika orang ini benar-benar melakukan pertempuran dengannya, kemungkinan hantu tua Seiking akan bisa dikalahkan dengan cukup mudah. Tatapan mata dari Seiking melihat ke arah Xiaoyan dengan penuh ketidakpuasan karena dia tidak berhasil mendapatkan pecahan tulang dari elit Dosheng yang telah dibawa Xiaoyan. Kelompok Xiaoyan hanya bisa saling bertukar pandang. Alun-alun di tempat ini telah berubah menjadi cukup sunyi karena semua orang tidak berani menunjukkan diri mereka di hadapan sebuah kekuatan mutlak. Xian cukup puas dengan situasi saat ini. Dia menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Paman Hei, kau telah melakukannya dengan cukup baik. Kali ini, aku tidak akan mengeluh banyak tentangmu." Paman Hei hanya bisa menggelengkan kepalanya. Sementara Xian sambil mendengus pelan dia mengatakan, "Kau saat ini bisa dianggap cukup cepat. Namun jika sesuatu terjadi pada buah asal naga Phoenix, hal itu bukanlah sesuatu yang bisa kau tangani hanya dengan hukuman." Paman Hei pun hanya tertawa menanggapi ucapan Xian dan dia mengusap kepala dari gadis kecil itu. Jika benda ini benar-benar mendarat di suku dari Phoenix Iblis Surgawi, maka Paman Hei tidak akan bisa mempertanggungjawabkan di hadapan para tetua dan juga pimpinan dari suku naga Void kuno. Tatapan mata Xian menoleh pada Xiaoyan, kemudian dia berkata, "Hei Xiaoyan, ini adalah Paman Hei King. Dia juga merupakan anggota dari suku naga Void kuno. Dan Paman, perkenalkan, mereka adalah temanku." Kelompok Xiaoyan pun buru-buru mendekati Xian. Xiaoyan kemudian menakupkan kedua tangannya sambil berkata, Xiaoyan menyapa tetua Hei King. Sambil melihat Xiaoyan, Hei King pun tersenyum lalu dia mengatakan, "Oh, jadi ternyata kau adalah Xiaoyan yang merupakan keturunan dari Xiao Xuan. Tidak disangka klan Xiao masih bisa menghasilkan orang yang kuat sepertimu. Memang layak menjadi salah satu dari 8 klan kuno. Namun sayangnya, garis keturunan dari Xiao Xuan hanya menjadi sebuah kenangan." Xiaoyan cukup terkejut dengan ucapan dari Hei King yang kemudian berkata dalam hati, 8 klan kuno. Selama ini, Xiaoyan baru saja mengetahui dari Xiao Sun bahwa leluhurnya bernama Xiao Xuan. Namun Xiaoyan tidak tahu jika sebenarnya klan Xiao merupakan salah satu dari 8 klan kuno. Hei King tiba-tiba saja tersenyum ke arah Xiaoyan. Dia kemudian mengatakan, "Ketika aku berkenalan dengan Xiao Xuan saat itu, aku hampir seumuran dengan Xian. Tapi sudahlah, jangan membicarakan hal ini lagi. Ayo, kita harus segera pergi dan aku akan membawa kalian semuanya meninggalkan tempat ini. Jika tidak, maka orang-orang cerewet itu pasti akan kembali mengejar kalian." Tangan Hei King pun melambai. Ruang kosong yang ada di hadapannya tiba-tiba saja membentuk sebuah lubang dan dia
segera memimpin untuk melangkah ke dalam lubang tersebut yang kemudian diikuti oleh kelompok dari Xiaoyan. Setelah semuanya masuk ke dalam lubang tersebut, Hiking yang akan menutup lubang dari ruang dimensi, suaranya pun bergema di tempat ini. Suku Penik Iblis Surgawi, kalian semua sebaiknya harus menahan diri untuk melakukan sesuatu mulai dari sekarang. Jangan berpikir hanya karena naga void kuno tidak menunjukkan dirinya, maka suku kalian bisa bertindak dengan bebas. Suku kami bahkan tidak takut pada Penik Surga kuno saat itu, apalagi hanya kalian keturunan yang bergantung dari darah warisan Penik Surga kuno. Kelompok Xiaoyan benar-benar menghilang dari tempat ini, sementara ekspresi dari kelompok Guangxuan telah berubah menjadi cukup jelek setelah mendengarkan ancaman dari Hiking. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah mereka akan kembali mengadu pada pimpinan dari suku Penik Iblis Surgawi dan mengejar Paman Hiking dan juga yang lainnya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.